Halo, kami dari kelompok 3 D33A akan menayangkan video mengenai penentuan pola tarif laboratorium. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng Ayu Nurfaijah, Azfani Nurfadilah, Shirley Paulina, Devina Dwi Indah, Mila Fadlia, dan Hana Isma Nabila. Langsung aja yuk kita mulai. Apa sih pola tarif itu? Pola tarif adalah pedoman dasar peraturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia atas usul Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien. Tarif dapat ditetapkan dengan berbagai tujuan. Yang pertama, pemulihan biaya. Pemulihan biaya ini terutama terdapat pada rumah sakit pemerintah yang semakin lama semakin berkurang subsidinya. Yang kedua, ada subsidi silang. Subsidi silang ini dilakukan agar masyarakat ekonomi kuat dapat ikut meringankan pembiayaan pelayanan rumah sakit bagi masyarakat ekonomi lemah. Yang ketiga adalah meningkatkan akses pelayanan. Yang diharapkan dengan tarif yang rendah, maka akses orang yang kurang mampu menjadi lebih baik. Yang keempat adalah meningkatkan mutu pelayanan dengan menetapkan tarif pada bangsal PIV. Dan masih banyak tujuan lain seperti mengurangi pesaing, memperbesar keuntungan, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya adalah proses penetapan tarif. Untuk menentukan tarif suatu rumah sakit bisa dengan menggunakan 3 cara. Di antaranya adalah yang pertama, penetapan tarif rumah sakit dengan menggunakan pendekatan perusahaan. Yang kedua, penetapan tarif dengan melihat pesaing. Dan yang terakhir adalah penetapan tarif pada organisasi pemerintah. Terdapat 4 penetapan tarif rumah sakit dengan menggunakan pendekatan perusahaan. Yang pertama adalah full costing pricing, yang kedua adalah kontrak dan cost plus, yang ketiga adalah target rate of return pricing, dan yang terakhir adalah acceptable pricing. Full costing pricing di sini merupakan dasar cara menetapkan tarif sesuai dengan unit cost ditambah dengan keuntungan. Dengan cara ini, jelas bahwa analisis biaya merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan. Kekurangan dari full costing pricing adalah sering mengabaikan faktor permintaan dan membutuhkan perhitungan biaya yang rumit dan tepat. Yang kedua adalah kontrak dan cost plus. Tarif rumah sakit dapat ditetapkan berdasarkan kontrak, misalnya kepada perusahaan asuransi ataupun konsumen yang bergabung dalam satu organisasi. Tarif kontrak ini dapat memaksa rumah sakit untuk menyesuaikan tarifnya sesuai dengan kontrak yang ditawarkan perusahaan asuransi kesehatan. Yang ketiga adalah target rate of return pricing. Cara ini merupakan modifikasi dari metode full cost. Namun pada metode ini, faktor permintaan dan pesaing telah diperhitungkan. Pada saat melakukan investasi, diproyeksikan permintaan dan pesaingnya, sehingga direksi berani menetapkan target tertentu. Misalnya, tarif ditentukan oleh direksi harus mempunyai 10% keuntungan. Dengan demikian, apabila biaya produksi suatu pemeriksaan darah adalah sebesar 5 juta, maka tarifnya harus sebesar 5.500.000 agar memberi keuntungan 10%. Dan yang terakhir adalah acceptable pricing. Teknik ini digunakan apabila pada pasar terdapat suatu rumah sakit yang dianggap sebagai panutan atau pemimpin harga. Rumah sakit lain akan mengikuti pola pentarifan yang digunakan oleh rumah sakit tersebut. Akan tetapi, masalah akan timbul apabila pemimpin harga ini merubah tarifnya. Maka dari itu, para pengikutnya harus mengevaluasi apakah akan mengikutinya lebih lanjut atau tidak. Selanjutnya beralih kepada penetapan tarif dengan melihat pesaing. Terdapat 2 tipe metode ini, yaitu yang pertama, penetapan tarif di atas pesaing, dan yang kedua adalah penetapan tarif di bawah pesaing. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, tujuan penetapan tarif harus diyakini secara jelas, dan tarif harus ditetapkan dengan berbasis pada tujuan, struktur pasar, dan permintaan harus dianalisis. Selanjutnya adalah penetapan tarif pada organisasi pemerintahan. Pada berbagai sektor, termasuk kesehatan, pemerintah masih mempunyai kewajiban mengatur tarif. Kewajiban ini ditunjukkan untuk menjamin terjadinya pemerataan pelayanan rumah sakit.
Jika dilihat dari sudut ekonomi, rumah sakit pemerintah sangat berbeda dengan rumah sakit swasta. Yang pertama, rumah sakit pemerintah merupakan milik masyarakat, sehingga direksi rumah sakit harus bertanggung jawab kepada pemimpin politik daerah atau nasional, dan bertanggung jawab pula kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keadaan ini menyebabkan keputusan-keputusan manajemen rumah sakit pemerintah sering kali menjadi lamban karena harus menunggu persetujuan pihak-pihak yang berwenang. Yang kedua, rumah sakit pemerintah cenderung lebih besar dibanding dengan yang swasta. Besarnya dalam segi ukuran juga sering disertai dengan kepemimpinan dalam teknologi kedokteran. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif pelayanan yang dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, biaya investasi. Yang kedua, biaya kegiatan rutin. Yang ketiga, biaya rencana pengembangan. Dan yang keempat adalah besarnya target keuntungan. Biaya investasi yang terpenting adalah biaya pembangunan gedung, pembelian peralatan medis dan non-medis, serta biaya pendidik dan pelatih tenaga pelaksana. Sedangkan biaya kegiatan rutin yang dimaksud mencakup semua biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Biaya kegiatan rutin ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah biaya untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Di sini mencakup tindakan yang dilakukan dan peralatan yang digunakan. Jika semakin sulit tindakan, maka akan semakin canggih peralatan. Yang kedua adalah biaya untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Contohnya adalah gaji karyawan, pemeliharaan bangunan dan peralatan, pemasangan rekening listrik, air, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah biaya rancangan pengembangan. Biaya ini mencakup rencana perluasan bangunan, penambahan peralatan, penambahan jumlah dan peningkatan pengetahuan, serta keterampilan atau rencana penambahan jenis pelayanan. Dan yang keempat adalah besarnya target keuntungan. Adapun perhitungan unit cost. Perhitungan unit cost merupakan salah satu dari prinsip analisis biaya yang dilakukan untuk melihat apakah perhitungan itu sudah sesuai atau tidak. Rumus dari unit cost ini adalah biaya bahan ditambah jasa pelayanan ditambah dengan biaya sarana. Yang pertama, yang termasuk dalam biaya bahan adalah reagen, bahan kontrol, bahan kalibrasi, dan bahan habis pakai. Yang kedua, dalam menentukan jasa pelayanan perlu diperhitungkan tingkat kesulitan, waktu, resiko, dan profesionalitas. Dan yang termasuk pada biaya sarana adalah biaya pegawai laboratorium, gaji, makan, insentif, dan lainnya. Yang kedua, biaya perawatan umum. Yang ketiga, peralatan laboratorium. Yang keempat, listrik, air, telepon, dan lainnya. Adapun konsep biayanya. Apa sih biaya itu? Biaya adalah nilai dari sejumlah faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan sebuah produk. Apa sih tujuan perhitungan biaya? Yang pertama, sebagai alat monitoring dan pengendalian biaya. Yang kedua, menentukan tingkat kerugian atau keuntungan. Yang ketiga, dapat membandingkan tingkat biaya dengan pesaing. Dan yang terakhir adalah sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Terdapat 6 klasifikasi biaya. Yang pertama berdasarkan pengaruh pada perubahan skala produksi yang dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang secara relatif tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi, sedangkan biaya tidak tetap merupakan biaya yang dipengaruhi oleh jumlah produksi. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan lama pengguna, diantaranya yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya operasional, dan yang ketiga adalah biaya pemeliharaan. Untuk biaya investasi adalah biaya yang kegunaannya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat. Sedangkan biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aktivitas atau produk agar tetap dalam kondisi baik. Yang ketiga adalah klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses produksi. Biasanya berupa reagen, biaya standar, biaya bahan habis pakai, dan masih banyak lagi.
Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang digunakan untuk menunjang keberhasilan produksi suatu produk. Contohnya biaya asuransi gedung, biaya pemasaran, biaya umum, dan lain. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan jenis yang dikeluarkan. Terdapat dua jenis biaya berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, biaya produksi berdasarkan jenis yang dikeluarkan. Yang kedua adalah klasifikasi biaya yang berhubungan dengan produk. Untuk biaya produksi berdasarkan jenis yang dikeluarkan dibedakan kembali menjadi dua jenis. Yang pertama adalah biaya eksplisit, yang kedua adalah biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Klasifikasi biaya yang berhubungan dengan produk dibagi menjadi dua. Yang pertama biaya manufaktur dan yang kedua adalah biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sedangkan biaya non-manufaktur terdiri dari biaya pemasaran dan juga biaya administrasi. Untuk yang kelima adalah klasifikasi biaya yang berhubungan dengan produksi. Terdapat tiga klasifikasi biaya yang berhubungan dengan produksi. Yang pertama biaya utama dan yang kedua adalah biaya konvensi. Biaya utama yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan produksi. Biaya utama terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konvensi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang terakhir adalah klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Yang terdiri atas biaya standar dan biaya anggaran. Yang kedua, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Yang ketiga adalah biaya tetap dan discretionary. Yang keempat adalah biaya variabel teknis dan biaya variabel kebijakan. Yang kelima adalah biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang ketujuh adalah biaya terhindarkan dan biaya tidak terhindarkan. Yang kedelapan adalah biaya diferensial dan biaya marginal. Dan yang terakhir adalah biaya kesempatan. Untuk selanjutnya adalah analisis biaya. Dalam analisis biaya terdapat 4 langkah dasar yang harus ditempuh. Yang pertama adalah identifikasi biaya, yang kedua adalah pengumpulan data biaya, yang ketiga adalah perhitungan biaya asli, dan yang terakhir adalah pendistribusian biaya. Dalam akuntansi, khususnya dalam bidang analisis biaya, ada berbagai metode yang saat ini berkembang, seperti metode satu langkah, metode dua langkah, metode resiprokal, metode double distribution, metode activity based costing, dan metode real cost. Yang pertama adalah metode satu langkah. Metode satu langkah adalah setiap biaya pusat pelayanan pendukung dialokasikan pada beberapa pusat layanan utama yang menggunakan pelayanannya, tetapi tidak untuk pusat pelayanan yang lain. Yang kedua adalah metode dua langkah. Metode dua langkah ini memperbaiki kekurangan metode satu langkah, yaitu biaya pusat layanan dialirkan ke pusat layanan pendukung lain dan ke pusat layanan utama yang menggunakan basis pengalokasian tertentu, yang kemudian diteruskan dengan pusat-pusat layanan lain dengan menggunakan model seperti metode satu langkah. Selanjutnya adalah metode resiprokal, yang merupakan metode yang menggunakan persamaan simultan untuk menghitung dan mengalokasikan setiap biaya pusat layanan pendukung atas dasar penggunaan layanan tersebut oleh semua layanan lainnya, tidak hanya oleh pusat layanan yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah metode double distribution. Metode ini pada dasarnya hampir sama dengan metode dua langkah. Pada metode ini, analisis diawali dengan membagi unit-unit di rumah sakit ke dalam unit pendukung dan unit utama. Alokasi biaya dimulai dengan membagi biaya-biaya di unit pendukung ke unit pendukung lainnya dan pada akhirnya ke unit utama. Alokasi dilakukan hingga semua biaya di unit pendukung habis. Selanjutnya adalah metode activity based costing. Metode ini sebenarnya merupakan metode terbaik dari berbagai metode analisis biaya yang ada. Metode ini memiliki persyaratan yang mengharuskan sistem yang sangat baik dan terkomputerisasi, sehingga metode ini sulit dilakukan di rumah sakit di Indonesia. Dan yang terakhir adalah metode real cost. Secara umum, hasil analisis metode real cost adalah penentuan harga pokok produk atau jasa, pengendalian biaya, pengambilan keputusan khusus, dan pengidentifikasian sistem akuntansi biaya. Sekian video dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.